Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alim Habibi di channel Sahabat Perawat ID. Tentu di channel ini akan membahas tentang seputar keperawatan maupun kesehatan. Baik teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, karena semua itu gratis teman-teman. Dan jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan saya akan selalu berbenah untuk membuat video lebih baik, dan lebih baik ke depannya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep manusia dan kebutuhan dasar manusia. Ini adalah keperawatan dasar yang pertama kali kita dapatkan pada saat kuliah gitu ya. Ini kalau saya waktu itu. Oke, masuk pada materi. Kebutuhan dasar manusia, pasti ya sudah tahu ya. Yang pertama makan, air, keamanan, cinta, dan lain-lain. Ini merupakan hal yang penting untuk mempertahankan hidup dan kesehatannya. Oke, sangat sederhana ya, pasti bisa dipahami. Kita lanjut saja. Oke, konsep manusia sebagai klien. Manusia sebagai makhluk psikososial dan spiritual merupakan kesatuan dari aspek jasmani dan rohani yang memiliki sifat unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangannya. Jelas sekali ya kalau kita melihat bahwa manusia itu makhluk yang memiliki perbedaan begitu ya. Kalau kita lihat, kita tidak bisa menyamakan sifatnya ya, makanya dikatakan di sini adalah memiliki sifat yang unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oke, lanjut saja. Masuk pada hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Nah, di sini cara membacanya tidak dari atas ya, tetapi dari bawah. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Yang kedua, keselamatan dan keamanan. Yang ketiga, yaitu cinta dan rasa memiliki. Yang keempat, kemudian harga diri. Yang kelima, aktualisasi diri. Oke, lanjut kita jelaskan satu persatu di slide berikutnya. Oke, di sini hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow adalah sebuah teori yang dapat digunakan perawat untuk memahami hubungan kebutuhan dasar manusia saat memberikan perawatan. Nah, di sini yang pertama ya, di sini dia mengatur kebutuhan dasar ke dalam 5 tingkatan. Yang pertama tadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang paling dasar. Yang pertama oksigen ya, pernapasan, ini yang dasar-dasar ya, cairan, minum gitu ya, kebutuhan cairan, kebutuhan nutrisi, temperatur ya, suhu, eliminasi, kemudian tempat tinggal, istirahat, seks gitu ya. Ini sangat dasar sekali ya, tentunya teman-teman pasti sudah memahami ini ya, tapi ini untuk mengulas ataupun untuk yang masih belum tahu, ini sebagai bahan tambahan saja. Oke, lanjut. Yang kedua adalah kebutuhan keselamatan dan rasa aman, di mana keselamatan yang pertama adalah keselamatan fisik, di mana keadaan untuk mengurangi atau mengeluarkan ancaman pada tubuh atau kehidupan. Nah, contohnya misalnya penyakit, kecelakaan, bahaya, pemajaran terhadap lingkungan. Ini adalah contoh-contoh untuk keselamatan fisik. Kemudian keselamatan psikologis, ancaman terhadap pengalaman baru atau yang tidak dikenal. Misalnya mahasiswa yang berada di lingkungan baru merasa terancam dalam beradaptasi dengan pelajaran atau sosialisasi dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut pada hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, di mana yang pertama yaitu biasanya meningkat setelah terpenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan, keselamatan tadi ya, keselamatan dan keamanan tadi. Kemudian yang kedua, bila individu merasa aman dan selamat, mereka mempunyai waktu untuk energi ya, mempunyai waktu dan energi untuk mencari cinta dan rasa memiliki, seperti itu ya.
Jadi ketika kebutuhan dasar yang pertama, yang kedua terpenuhi, maka kebutuhan dasar yang ketiga juga akan bisa terpenuhi. Lanjut. Nih lanjutannya ya, kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Yang pertama, memberikan dan menerima cinta dan kasih sayang. Ya, bisa dibayangkan saja ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, membutuhkan teman hidup dan bergaul. Ketiga, membutuhkan hubungan interpersonal dan kasih sayang. Yang keempat, membutuhkan peran yang memuaskan. Yang kelima, membutuhkan perlakuan yang halus. Yang keenam, membutuhkan kebersamaan. Dan yang ketujuh, membutuhkan pergaulan yang intim. Lanjut. Nah, di sini ada kebutuhan penghargaan dan harga diri. Yang keempat ya, kebutuhan harga diri berhubungan dengan keinginan terhadap satu kekuatan. Ya, tahu sendiri ya bagaimana kekuatan ini sangat penting, yaitu sebagai kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, pencapaian. Segala sesuatunya kita harus capai, ini adalah dasarnya ya. Kemudian yang ketiga, rasa cukup. Yang keempat, kompetisi. Yang kelima, rasa percaya diri. Yang keenam adalah kemerdekaan ya. Ini teman-teman bisa pelajari dan terus dipelajari ya, supaya tetap ingat gitu ya. Lanjut. Ini lanjutannya, kebutuhan harga diri. Yang pertama, menghargai diri sendiri. Yang kedua, menghargai orang lain. Tentu harus menghargai diri sendiri. Kemudian setelah kita bisa menghargai diri sendiri, bisa menghargai juga orang lain. Kemudian dihargai oleh orang lain, kebebasan yang mandiri, prestisi, kemudian dikenal dan diakui, kemudian adanya penghargaan ya. Lanjut. Nah, di sini adalah lanjutan dari kebutuhan penghargaan dan harga diri tadi. Manusia juga membutuhkan penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Apabila terpenuhi, seseorang merasa percaya diri dan berguna ya. Jadi seseorang itu kalau mendapatkan penghargaan ataupun dapat apresiasi dari orang lain, tentu merasa percaya dirinya lebih gitu dan berguna. Dan apabila tidak terpenuhi, maka merasa tidak berdaya dan rendah diri ya, bukan rendah hati ya, rendah diri, yang merasa dirinya itu rendah begitu ya. Oke, semoga sampai di sini masih bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Ini yang paling maksimal atau yang paling tinggi ya, yaitu merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi dalam hierarki kebutuhan dasar menurut Maslow. Yang kedua, pada saat manusia sudah memenuhi kebutuhan dasar ya seluruhnya ya, semua tingkatan dari yang lebih rendah ya sampai aktualisasi diri ya, melalui aktualisasi diri ini dikatakan bahwa mereka itu mencapai potensi yang paling maksimal itu ya. Jadi dari kebutuhan dasar manusia yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan sampai kelima aktualisasi diri ini, ketika sudah sampai di aktualisasi diri ini artinya bahwa mereka mencapai potensi yang paling maksimal. Oke, lanjut. Ini adalah lanjutannya. Manusia yang teraktualisasi dirinya yaitu memiliki kepribadian multidimensi yang matang, sering mampu mengonsumsi dan menyelesaikan tugas dengan banyak, dan mencapai pemenuhan kepuasan dari pekerjaan yang dikerjakan dengan baik. Oke. Ini lanjutannya, tidak bergantung secara penuh pada opini orang lain mengenai satu, penampilan, yang kedua kualitas kerja, yang ketiga metode penyelesaian masalah. Jadi seseorang yang sudah mencapai aktualisasi diri dengan baik, maka tiga hal ini akan menjadi maksimal juga. Kemudian walau mungkin mengalami keraguan dan kegagalan, dan namun secara umum menghadapi secara realistis.
kebutuhan aktualisasi diri, yang pertama kebutuhan pengenalan diri sendiri, yang kedua penerimaan diri sendiri, yang ketiga kenyataan diri sendiri, yang keempat hubungan interpersonal yang mendalam, yang kelima penghargaan terhadap diri sendiri, yang keenam pemenuhan diri sendiri, dan yang ketujuh yaitu persepsi yang sehat dan realistis. Nah, seperti itu ya untuk kebutuhan aktualisasi diri ya, bisa ingat ya untuk dasar-dasar. Kemudian penerapan teori kebutuhan dasar, teori Maslow mengenai kebutuhan dasar manusia dapat memberikan dasar untuk memberikan perawatan pada klien dari semua umur dan dalam berbagai lingkungan pelayanan kesehatan. Namun pada saat perawat menerapkan teori ini dalam praktek harus berfokus pada kebutuhan individu. Jadi disesuaikan dengan keadaan pasien itu sendiri. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Silahkan teman-teman yang perlu didiskusikan di kolom komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya balas menggunakan video maupun dengan balasan secara langsung. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.